Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yay, semoga kalian selalu sehat ya, dan juga siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, jangan lupa untuk menyiapkan catatan kalian ya untuk mencatat kegiatan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data, salah satu bagian tahapan dari statistika. Yuk langsung saja kita bahas materinya bersama-sama tentang pengumpulan data. Jangan lupa untuk dicatat ya anak-anak agar kalian tidak mudah terlupa. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol lainnya. Tahukah kamu bahwa jenis data itu terbagi menjadi dua? Pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Pengumpulan data ini dapat dilakukan secara sederhana dan dapat dilakukan sendiri. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Gambar di atas adalah data yang diperoleh secara langsung oleh guru tentang pengukuran berat badan siswa. Data seperti di atas disebut sebagai data primer. Yang kedua adalah anak ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya, namun ia membutuhkannya dengan cepat sehingga tidak memungkinkannya untuk memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Akhirnya, anak mendapatkan data golongan darah teman-temannya dari buku catatan ibu penjaga UKS. Nah, data golongan darah yang diperoleh anak ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut merupakan data sekunder. Lalu, bagaimana cara mengumpulkan data? Caranya adalah dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung adalah suatu pencatatan yang biasa dilakukan dengan pengukuran langsung atau pengamatan langsung yang kemudian dicatat. Contohnya adalah mencatat langsung berat badan siswa atau tinggi badan siswa. Yang kedua adalah tes. Melalui tes, data dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes. Tes adalah suatu pemberian tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan. Data yang diperoleh dari kegiatan ini disebut sebagai nilai. Contohnya adalah ketika bapak atau ibu guru kalian melakukan tes untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara atau tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Contohnya adalah ibu guru bertanya kepada siswa kelas 5, apa ukuran bajumu? Maka ibu guru perlu bertanya kepada masing-masing anak satu persatu. Sebelum melakukan teknik ini, kamu harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Yang keempat adalah isian singkat. Isian singkat merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis. Misalnya, tiap-tiap orang diminta untuk mengisi suatu lembar isian yang selanjutnya dapat dikumpulkan. Ibu punya tips nih untuk kalian, yaitu dalam pengumpulan data agar kita dan orang lain yang membaca mudah untuk menyimpulkan informasi yang tersedia, kita bisa menyusun data yang tersedia dalam bentuk tabel. Untuk contoh tabelnya dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soalnya yaitu berikut adalah nilai ulangan matematika kelas 5A. Dan pertanyaannya yang pertama, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Yang kedua, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 70? Yang ketiga, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 100? Untuk memudahkan dalam pengerjaan, kita perlu mengubah data tersebut ke dalam tabel dan juga kita perlu mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah membuat tabel pengurutan dari yang terkecil hingga terbesar, kita ubah kembali menjadi tabel berbentuk seperti ini.
Kita bisa membuat tabel dengan jumlah frekuensinya. Kita bisa menghitung berapa banyak siswa yang mendapat 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, setelah kita membuat tabel terakhir, kita dapat dengan mudah menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama, nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas adalah 60 dan 100. Yang kedua, banyak siswa yang mendapat nilai 70 adalah 9 siswa. Dan yang ketiga, banyak siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 2 siswa. Nah, gimana anak-anak? Kalian sudah paham kan mengenai pengumpulan data? Jangan lupa disimpan ya catatan kalian dan jangan mudah dilupakan tentang materi ini karena materi ini merupakan tahap awal dari pembelajaran statistika. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.